Halo, ketemu lagi dengan Aji Online. Lama sudah tidak upload video tentang solar panel. Hari ini kita akan hubungkan solar panel saya yang banyak yang di atas dengan inverter 24 volt. Jadi sistem off grid yang punya saya 24 volt. Kita lihat dulu setup box-nya seperti apa. Saat ini panel yang terpasang, kemarin saya sempat ngetes, ini ada sebenarnya yang sering terpasang itu adalah sekitar 6 lembar ya. Ini 2 lembar cuma untuk ngetes saja karena hari ini kita akan mau pindahkan yang 2 lembar 24 volt 50 WP ini ke yang atas. Nah, ini dia boxnya. Kemarin mungkin teman-teman lihat video saya di mana itu masih terangkai dalam bentuk luar. Ini sudah saya masukkan lagi ke dalam box ya. Ini udah dalam box. Ini speknya. Jadi pakai inverter sejuta umat yang 1000 watt dengan continuous 500 watt 24 volt. Terus di sini saya menggunakan SCC ini dari Pak Hari di Mojokerto. Terima kasih. Terus saya juga tambahkan sudah LVD dan juga relay untuk auto cut off. Baterainya Lipo 4 50Ah 24 volt, jadi sekitar 1200 Ah. Mungkin yang bisa dipakai 960 watt hour ya. Nah, ini kondisi lagi dapatnya 27 volt. Sini 26,7. Kita lihat berapa sih ampere yang didapatkan. Ini 1,2 ampere kali 24 ya, sekitar 30 watt ya. Nah, dan kita akan pasang dengan sekarang kita akan pasang 2 lembar solar panel Canadian Solar, yaitu yang 40 volt dengan daya 410 watt. Jadi 2 buah, jadi 820 watt. Saya nggak mau pakai 4 karena kabel yang saya miliki itu kecil ya. Jadi kalau saya pakai 4 berarti itu 1640 ampernya mungkin bisa menyentuh 1640 dibagi 20 itu nggak kuat takutnya solar panelnya, karena ini SCC nya, karena SCC nya ini cuma 50 ampere ya. Nah, asumsi dengan 800 watt aja itu mungkin sekitar 20-an ampere. Jadi kita langsung pasang saja ya, dan kita lihat berapa peningkatan ampere yang didapatkan. Kalau yang sekarang ini ampernya adalah 1,2 ampere ya. Ayo kita pasang. Ya, solar panelnya itu kabel yang menuju on grid yang dulu belum saya apa-apain. Hari ini kita akan putus. Kita akan ambil 2 solar panel yang di bagian 1 dan 2 itu, dan kita akan kesambung ke bagian 24 volt sistem saya. Oke, kita langsung saja. Teman-teman, akhirnya saya sudah berhasil memasang. Yang jelas itu rangkaiannya paralel, karena ini 40 volt nggak bisa saya seri jadi 80, jadi ini 40 volt saja masuk ke ini, karena ini maksimal dari SCC yang saya punya itu hanya maksimal 50 volt. Jadi kalau dikasih yang 80 volt pasti kebakar. Nah, tadi kita dapatnya sekitar berapa ya, 1,2 ampere ya. Sekarang kita dapatnya udah hampir, kita lihat nih berapa nih, dapat 6,7 ampere ya, hampir 6 kali lipatnya, berlipat-lipatnya nih. Kita coba dulu tes kabel apakah panas. Ternyata enggak sih, enggak panas ya. Nah, ini 27,4 dia ininya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita pakai yang, kita lihat dulu ya settingan ini. Load 2Ah
27,6, 25,2, cut off nya 22 volt, 24 jam. Oke, jadi kita akan coba naikkan berapa daya full dari ininya ya, dari baterainya. Kalau 24 volt fullnya berapa ya, teman-teman? Ini teman-teman bisa lihat sekarang voltase ke baterai 26,8, 26,9, terus VP nya nyentuh 43 volt ya. Jadi benar-benar tinggi ininya, voltasenya mendekati maksimal. Ini VP cuma 2,5, 2,3 ampere ya, kecil banget ya. Apa karena apa namanya, ininya udah penuh ya baterainya, kemungkinan ya, kemungkinan baterai udah penuh. Jadi ampernya walaupun track begini cuma dapat dikit nih, 1,8. Nah sekarang kita akan coba hidupkan inverternya ya. Ini kita hidupkan ya, kita hidupkan inverternya. Itu sudah hidup. Habis itu kita hidupkan daya, apakah ada peningkatan. Baru 2,2 ampere saja ya. Sekarang ini kondisi sudah hidup ini ya. Ini mungkin nggak kelihatan, ini 0 ya. Jadi 227 volt 0. Kasih beban. Saya akan ambilkan beban dulu ya, teman-teman. Jadi kondisi sekarang ini baterainya kemungkinan penuh, karena walaupun trik matahari ampere yang masuk itu cuma 2,3 kali 26 ya, sedikit ya. Sekarang kita coba kasih beban. Nah, untuk sekarang ini kan bebannya 0, kita masukkan, terus kita kasih beban ya sekitar 44 watt ya. Kita lihat seperti apa, apakah ada perubahan dari segi ampere ya, naik ya ke 2,9, ke 2,7 ya. Ada kemungkinan ini baterainya penuh ya. Nah ini cuma sekitar 40 watt saja ini untuk yang ininya ya. Coba kita kasih beban tambahan lagi nih. Ini cuma naik dari 2,2 ke 3 volt, 3,3 ampere, sorry, 3,3 ampere. Jadi perlu ditambah lagi nih bebannya ya. Kita ambilin beban lagi nih, apa sih enaknya ya. Hair dryer nggak kuat nih, inverternya yang terjebol kalau hair dryer ya, karena ini inverter kurang tangguh lah, standar ya. Oke, apa tuh dikasih apa? Magicom. Nah ini sekecil nyaranin tesnya pakai Magicom, jadi bisa maksimal. Kita akan tes. Nah sebelum kita lanjut, kalau kondisinya seperti ini, bahwa ampere daya yang dihasilkan, watt yang dihasilkan oleh solar panel dan baterai ini sudah penuh, maka dayanya akan di stop. Sehingga kalau kita pasangin beban, di mana bebannya lebih kecil dari output daya solar panel, maka sebenarnya baterai ini tidak kepakai, hanya buffer saja. Kan mataharinya lagi terang, lagi redup, ini hanya sebagai buffer. Nah kalau di mataharinya konstan terang, maka bisa dipastikan baterainya waktu siang hari ini tidak kepake. Jadi ada keunggulan di mana kalau sebenarnya kita butuh load di waktu siang hari, itu bisa memperbesar solar panelnya. Baterainya nggak perlu gede-gede amat, paling backup untuk di malam hari untuk lampu-lampu saja. Sedangkan kalau solar panel siangnya itu besar, panelnya banyak di siang hari, maka baterai ini kemungkinan nggak kepake, hanya pakai buffer aja. Tapi yang namanya sinar matahari kan kita nggak bisa tebak. Jadi kalau bisa ya ideal ya antara jumlah baterai dan solar panel dan daya yang kita butuhkan. Ini cuma naiknya ke berapa, coba kita lihat ya. Ini naiknya ke berapa nih? Dari 2 ampere jadi, nah sekarang kita lihat
3,3 kita matiin, langsung turun tuh, langsung turun ya, berarti memang baterainya kemungkinan udah penuh. Jadi ketika saya hidupkan daya kipasnya baru ampernya naik ya. Jadi seperti itulah kondisinya ya. Jadi teman-teman, inilah setup saya untuk yang ini. Jadi kita udah coba, tapi kita nggak tahu nih maksimal berapa volt dapat dayanya. Ini kan penuhnya saya setting di 27,2 volt. Jadi kalau sudah 27,2 maka stop agar tidak penuh juga ngecasnya ya. Nah, ini settingannya. Terus di LVD ini memang ada perbedaan pembacaan voltase. Jadi ini baterainya LiPo 450Ah, terus kita pakai beberapa MCB ya. Ini MCB baterai dan MCB SCC. Terus di sini MCB solar panel dan MCB beban ya. Terus di sini ada LVD dan relay untuk pemutus arusnya untuk menghidupkan dan mematikan inverter ini. Di bagian samping ini ada wattmeter dan output AC ya. Jadi seperti itu bentuknya. Jadi kalau dilihat ini ringkas ya, kecil ya, ringkas. Nah, kalau kita tutup ya udah seperti ini aja. Jadi enak, mau dibawa kemana-mana juga, untuk camping juga bisa ya, karena boxnya nggak terlalu besar dan itu sudah include baterai. Tinggal ini saya ganti kipasnya, ini adalah kipas 12 volt. Kalau saya pakai 12 volt ntar dia perlu converter lagi, jadi saya sudah order yang 24 volt. Jadi saya akan isi di sini dan di sini. Jadi benar-benar inverter ini mendapatkan pendinginan udara yang maksimal, karena semakin dingin akan semakin awet. Nah, kita lihat ya, 3,3. Sekarang kita ambil apa terus? Magicom ya, kita ambil ya, yuk. Ini ya Magicom, kita akan colokkan, minirin dikit. Ini kita akan colok, tapi ini modenya mode memanaskan ya, bukan mode kebalik aja. Nah. Oke, ini langsung naik jadi 103 ya. Jadi dari tadi 40 menjadi 103, berarti untuk mode memanaskan ini 60 watt. Nah, sekarang kita lihat berapa kenaikan volt ampere yang dari solar panel masuk ke baterai. VV-nya fluktuatif ya, 33, 34. Nah, itu nyentuh 5 ampere. 5 ampere teman-teman ya. Jadi dia naik terus. Nah, jadi kesimpulannya untuk baterai yang cuma 1,2 kW mungkin cukup dipasang satu solar panel yang 400 watt saja ya. Jadi bisa menghasilkan konstan 200 watt ya, paling tidak berarti sekitar 4-6 jam sudah penuh. Nah, ini dengan kondisi seperti ini lumayan ada sinarnya walaupun nggak terik amat. Jadi kita dapetinnya berapa nih? 5,5 ampere ya, 5,6, 5,5 ya. Jadi sebenarnya untuk menghidupkan dua alat ini baterainya nggak kepake ya, hanya sebagai buffer aja untuk sepersekian detiknya, sisanya itu langsung dari solar panel. Nah, menurut teman-teman kira-kira apa yang perlu di-upgrade dari sistem saya ini ya? Kalau dari segi baterai ya pastilah kapasitas nih, ada semutnya sorry. Nah, ini 1,2 kWh bisa digunakan 960 watt hour ya. Jadi 1 kWh kurang untuk agar baterainya awet. Terus ini LVD saya setting mati di 25,6 ya. Jadi
standarnya 3,2 volt, baterainya udah mati. Jadi biar ini tetap sehat dan tahan lama ya. Nah, ini kondisinya kita akan coba hidupkan ya. Kita panaskan mode cook. Mau nggak dia? Mau ya. Mode cook, kita lihat ini langsung jadi 430 watt. Nah, kita lihat nih kenaikan dari load ampernya. Wow, langsung ke 11,9, langsung ke 12, langsung ke 13. Tadi tanpa beban cuma 2 ampere. Sekarang dengan beban dengan mode masak aja tadi cuma 5. Sekarang dengan mode memasak ya, bukan memanaskan, memasak, ini tembus berapa nih? 14 ampere teman-teman ya. Jadi ini membuktikan bahwa ininya bekerja dengan baik, yaitu SCC-nya ya. Jadi seperti itu ya. Ini loadingnya sekitar 439 watt, kipas dan memasak ya, dengan kipas dan memasak ya. Kita lihat di sini voltasenya masih di atas 220. Jadi teman-teman, ini berfungsi dengan baik. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan, idealnya kalau cuma 1,2 kW ya, satu solar panel 400 watt udah cukup ya. Ini udah 19,3, 10,8, tadi nyentuh sampai ke 14 ampere. Oke, kita akan matikan saja. Jadi cuma mode memanaskan saja. Kita lihat di sini, ini jadinya turun ke 49 watt saja. Ampernya juga turun, cuma jadi 5 ampere dari tadi tembus 14 ampere ya, 14 ampere. Nah, 14 ampere itu tadi berlangsungnya nggak terlalu lama. Jadi saya di sini cuma merasakan ada sedikit hangat ya. Ini hangat. Ini ada apa namanya? Ada hangat dari ini, dari MCB-nya yang saya rasakan ya. Jadi ini agak hangat. Kemungkinan mungkin kabelnya kurang besar atau kurang kencang. Jadi harusnya kabelnya hangat. Ini saya di ininya ya, di apa namanya, di skunnya yang panas gitu. Jadi sekian dulu update dari saya. Mungkin kalau ada yang bertanya seperti apa penggunaannya, ini bisa 960 watt hour ya, realnya dibagi 24 jam, berarti sekitar mungkin ya 4 ya, sekitar 40 watt. 40 watt berarti bisa lampu 5 watt ada 4 ya kalau full ya. Jadi bisa nih 8 lah, 8 lampu 5 watt 5 watt ya untuk lampu. Jadi enak lah untuk sekali waktu untuk memasak. Di video saya sebelumnya sudah bilang untuk memasak bisa dia. Kelihatan aja Ji, kamu di sini nih, fokusnya sini. Lihatin wajah Haji sebentar dikit. Oh, udah segitu aja. Teman-teman, jadi kita akan tes apakah baterai ini balance atau tidak ya. Kita lihatin, kita akan tes. Nah, nggak fokus di sini nih, ini bawah, segini ya. Lihatin nih, udah pas. Ya teman-teman, kita akan tes seberapa balance kah baterai ini ya. Kita tes dari sekarang 3,35. Kita buka ya. 3,58, 3346, 3349, 3346,
3348, 3351, 3353, 3345, 3350. Jadi tadi ada 51 dan 46. Berarti itu selisihnya cuma 0,06 volt. Jadi ini termasuk balance ya. Termasuk balance. Nah, teman-teman, solar charger controller ini, teman-teman, untuk solar charger controller yang ini kan tipenya PWM ya. Walaupun PWM ini masih lebih bagus dari SCC 1000 umat. Nah, teman-teman, kalau ini dapat MPPT alangkah bagusnya. Tapi teman-teman tahu kan, kalau yang MPPT itu minimal 1 jutaan lebih. Nah, saya ada kabar berita baik nih. Ada yang mengirimi saya sebuah SCC Sultan ya. SCC Sultan apa itu yang diberikan? Kita yuk langsung lihat bareng-bareng. Nah, ini dia MPPT Solar Charge Controller. Ini diberikan oleh Bapak Ikra dari Batam. Terima kasih atas bantuan dan supportnya. Walaupun belum saya bisa coba ya, rencananya ntar saya akan coba sore hari ini. Ini mereknya Growatt teman-teman ya. Modelnya adalah SC48120, bisa semua baterai, bisa sampai maksimal 48 untuk baterai, dan dia bisa ngecas sampai 120 ampere. 120 ampere teman-teman ya, hampir 10 kali lipat dari PWM yang tadi itu ya. Terus bisa voltasenya sampai 250 volt DC, gede banget, dan bisa sampai 7000 watt peak solar panel. Jadi ini benar-benar sultan ya. Kita lihat seperti apa. Ini di unboxing saja, saya belum sempat ngetes ya. Jadi seperti ini solar charge controlnya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui gimana kinerja dari solar charge controller dari Growatt yang sampai 120 ampere ini, yang bisa support sampai 250 volt DC dan bisa sampai 7000 panel watt peak, seperti apa kinerjanya Anda bisa tonton di video unboxing dan tes dari solar charge controller Growatt ini. Nah, dari saya sementara kita masih gunakan yang ini ya.